Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini penting. Ya, mohon maaf apabila tidak penting dan mohon maaf apabila terasa seperti kayak menduniawi banget gitu ya. Jadi, saya punya pengalaman. Bagaimana pengalaman saya menjadi cowok jelek? Ya, cowok jelek itu apa? Yaitu cowok yang memiliki kelas penampilan sub 5, artinya di bawah 5/10 ya. Jadi kelas penampilan itu ada sub 5, ada normie, ada chart paling bagus ya. Oke, nilai terakhir saya di whole normal MI itu 7,8/10, berarti kategorinya adalah high tier normie ya. Oke, pengalaman saya sebagai cowok jelek ya itu memang bertahun-tahun. Teman-teman bisa lihat deh di apa yang saya upload tahun 2019 sama 2024 ya. Kemarin ada video short tentang transformation saya. Nah, itu saya pernah di fase-fase itu ya, dan alhamdulillah Allah tolong saya ada hingga di fase ini. Oke, jadi ketika jadi cowok jelek atau sub 5 itu rasanya gimana sih? Ya, rasanya ya enaknya kenapa? Bebas makan ya, padahal ketika itu makan tanpa harus ada penghalang ya. Kita nggak usah mikirin karbohidrat yang masuk ya, nggak usah mikirin kalori mungkin ya, tapi kalau saya gitu karbohidrat ya, nggak usah mikirin jam makan. Ketika itu malam ada mie sama telur sama nasi, saya makan semuanya. Nasi goreng makan lagi, pokoknya ada makanan enak-enak hajar makan, nggak peduli dengan karbohidrat ya. Nah, kalau sekarang ya memang harus hati-hati banget gitu kan, karena banyaknya karbohidrat dapat meningkatkan juga resiko terhadap kesehatan dan yang penting juga terhadap penampilan kita, karena nanti masa lemak akan semakin meningkat. Nah, pokoknya jadi cowok jelek itu nggak enaknya ini kadang-kadang menyebabkan rasa traumatis gitu ya. Yang pertama, nggak enaknya adalah anak kecil nangis lihat muka kita. Nah, ini saya dulu pernah ya wawancara gitu ya sama teman-teman saya lagi praktek tuh, atau masih mahasiswa, ketemu anak kecil lihat muka saya saya nggak apa-ngapain, anak kecil liatin muka saya, nggak ada apa nggak saya takut-takutin, saya cuman liatin balik muka anak kecil itu nangis. Jadi gagal diwawancara dengan warga ketika itu salah satu mata kuliah yang berhubungan sosial ya. Akhirnya saya disalahin sama teman saya ya. Nah, gara-gara saya ini jadi nangis. Nah, selain itu anak kecil nangis siapa ya, banyak ya, nggak cuma dia ya. Kalau nggak nangis paling menghindar gitu. Nah, itu ya, itu adalah karena muka kita masih jelek, masih sub 5, masih bad looking ya. Nah, anak kecil kalau udah lihat yang good looking itu biasanya ini natap terus, kita senyum, bahkan natap kita tuh lama banget. Kenapa? Dia senang sama muka kita. Tapi kalau kita bad looking ya, gak usah jauh-jauh ke cewek ya, anak kecil aja tidak senang lihat muka kita ya. Kenapa? Karena anak kecil tuh jujur ya. Oke, nah kemudian yang kedua, reaksi wanita ya. Kok saya nggak ngajarin orang untuk dating ya, dating pacaran enggak, tapi kan reaksi wanita tuh ada tuh ya, karena memang di surat Yusuf pun ada reaksi wanita terhadap Nabi Yusuf ya kan. Dan di kisah Julaibib itu ada reaksi wanita terhadap Julaibib ya, silakan dibaca kisah-kisah itu ya. Nah, ketika saya masih jelek ya, reaksi wanita tuh gimana ya, begitu ya. Nah, waktu kuliah meskipun bercanda gitu ya, kadang-kadang suka dicie-ciein ya sama teman saya gitu kan, sama seseorang tertentu gitu kan, cie sini sama saya gitu kan, dia bilangnya langsung bilang apa, spontan, enggak. Nah, itu ya, because apa? Because I was survive. Bahkan saya pernah mendengar dulu teman saya itu, meskipun itu kayak kelihatannya bercanda, ngomong sama teman perempuannya lagi, dia bilang apa, pokoknya saya mau cowok lah yang kayak gini-gini, tapi kecuali jangan yang seperti saya ya. Mungkin kenapa, karena saya jelek banget kali ya waktu itu ya, masih survive banget ya. Nah, itu reaksinya ya. Dan bahkan dulu ya, waktu saya masih ngajar bimbel, dulu kan ngajar bimbel tahun 2015-16 gitu ya. Nah, saya sekedar mau minta nomor siswi aja itu ya, mungkin kalau untuk nanya-nanya dan sebagainya ya, buru-buru dikasih
Ya dia bilang dengan berbagai macam alasan nggak mau ngasih nomornya. Ya, kenapa? Kadang-kadang gini loh. Berdasarkan penelitian juga gitu. Ya, laki-laki yang jelek itu ya mengalami sexual disgust sama lawan jenis, mau sama itu muridnya, sama lawan jenis lainnya, dia nganggapnya tuh ini akan melakukan pelecehan sosial ini, pelecehan seksual maksudnya. Gue benci banget dah. Nah gitu, artinya dia dari lihat muka kita aja dia tidak suka gitu loh ya. Nah maka itu pasti itu begitu reaksinya ya. Oke, kemudian yang ketiga ini kadang-kadang terjadi di medsos ya, yaitu apa? Reaksi pemblokiran. Ya, pemblokiran. Dulu waktu tahun 2019 saya pernah add ya medsosnya perempuan. Kebetulan saya menyukai itu ya. Kebetulan cantik juga itu kan. Ya, saya add ya medsosnya. Ya, nggak selang berapa lama kok hilang ini. Ternyata apa? Saya diblokir. Ya, I was blocked. Kenapa? Satu simpel jawabannya, saya aja jelek. Ya. Ya jelas ya. Kenapa? Tadi saya bilang itu riset yang dilakukan keluarkan Springer bahwasanya kita yang jelek-jeleknya akan mengalami sexual disgust. Ngerti kan? Nah, itu ya. Maka dia akan udah jijik duluan lah berinteraksi sama kita. Jadi dibanding jijik, blokir aja gitu loh, ya. Itu yang terjadi, ya. Dan makanya kalau cowok sering diblokirin cewek, ya, saya nggak ngajarin untuk nge-add ya. Oke, saya akui saya salah. Saya nge-add perempuan itu salah, ya. Karena memang ketika itu ya mungkin saya masih mengikuti nafsu gitu ya, bukan ilmu, ya. Ya, semoga Allah ampuni saya. Ya pasti itu biasanya jelek, ya. Dan itu juga sebagai perlindungan Allah ya, supaya teman-teman nggak main-main cewek gitu ya. Oke, tuh. Nah, saya pernah juga sih. Jadi gini, tahun 2013 ada perempuan tuh suka ngechat saya. Saya nggak tahu tuh anak mana gitu ya, di Facebook. Nah, tapi ketika ada teman saya nge-tag muka saya, foto saya, nggak pernah ngechat lagi. Kenapa? Ya karena saya subscribe. Tapi kadang-kadang ketika sudah good looking, jangan perempuan biasa, ya, emak-emak aja, ibu-ibu aja kadang nge-add medsos kita. Nah itu ujian sih. Kalau saya jangan di accept, ya jangan diterima. Kecuali kalau memang janda atau perawan itu beda hal, ya. Tapi kalau masih punya suami baiknya jangan. Kenapa? Takutnya kita malah jadi sumber permasalahan, gitu ya. Oke, jadi 3 sih nggak enaknya ya. Tapi semuanya terkait dengan dunia iya. Tapi itu yang kerasa gitu loh. Ya, saya bukan mengajarkan untuk insecure ya, kemudian mengajarin kalau gitu gua harus oplas. Nah, ini enggak, bukan oplas ya, tapi mengubah gaya hidup pelan tapi pasti. Kalau oplas tuh biasanya nggak bagus loh. Oplas pakai steroid, pakai anabolik, pakai apa itu pasti nggak natural. Nggak natural tuh pasti hasilnya aneh gitu ya. Oke, nah itulah ya pengalaman saya menjadi sub 5 gitu kan. Nah, apakah saya sudah cat? Ya belum ya, tapi yang jelas nilai normal MI saya itu ya pertama kali saya tes tuh di atas 5,9. Kemudian saya ketika itu 6,5 atau berapa, pernah sampai 7. Kemudian terakhir kemarin 7,8 per 10 ya. Ya alhamdulillah, jadi mudah-mudahan kalau sampai 8 sampai 9 nanti kita akan terus menerus berbagai ilmu ya, dan kita terus berdoa pada Allah semoga Allah menjaga wajah kita ini, tampilan tubuh kita semoga tetap good looking ya, tidak menjadi sub 5 lagi ya, karena memang nggak enak itu di sub 5. Kita kan pengen dunia bahagia, akhirat juga bahagia, meskipun dunia itu kita nggak kayak ngejar akhirat gitu ya, harus menggebu-gebu ya, tapi memang bener santai kan, kita makannya dijaga dengan santai, olahraga pun santai gitu ya. Nah itu yang bisa saya bagikan, mohon maaf bila ada kurang kesalahan. Barakallahu fiikum.